Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang solih. Kembali lagi kita bertemu untuk belajar matematika. Berikutnya, mari kita awali agar supaya belajar kita barokah dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu tentang bangun ruang bagian 2. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang unsur bangun ruang. Ada satu bangun ruang yang belum kita bahas, yaitu bola. Maka kita awali dulu dengan mengenali unsur bangun ruang bola. Bola tentunya tidak asing bagi kalian, terutama yang ikhwan ya. Lalu apa yang dimaksud dengan bangun ruang bola? Bangun ruang bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran, banyak lingkaran tak terhitung yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Mari kita perhatikan lingkaran berikut ini. Mohon maaf, mari kita perhatikan bola berikut ini. Bagian-bagian yang ada, AB adalah diameter bola, OB adalah jari-jari bola, dan O adalah titik pusat bola. Sifat-sifat atau unsur bangun ruang bola terdiri dari bola memiliki satu sisi, yaitu selimut yang melingkupi ini. Kemudian bola hanya memiliki satu titik pusat seperti lingkaran, karena tadi bola terdiri dari tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat di satu titik yang sama. Kemudian bola tidak memiliki titik sudut, karena dari segala arah ini tidak ada pojoknya, tidak ada bagian yang menyudut. Kemudian bola juga memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang. Ada OA, OB, OC, OD, OF, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan anak-anak. Setelah unsur bangun ruang, kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Bagaimanakah cara menghitung luas permukaan bangun ruang? Mencari luas permukaan bangun ruang sederhana dapat kita lakukan dengan cara membuat jaring-jaring bangun ruang tersebut, kemudian menghitung luas jaring-jaringnya. Karenanya, luas permukaan bangun ruang sama dengan luas jaring-jaring bangun ruang. Pertama, kita akan pelajari luas permukaan kubus. Jika kubus ini kita buka, maka ia akan mempunyai jaring-jaring seperti ini. Anak-anak silahkan perhatikan, jaring-jaring kubus ini dibentuk oleh 6 kubus. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ingat dulu bagaimanakah rumus luas kubus. Luas kubus, 6 persegi ya nak ya, 6 persegi. Bagaimanakah luas persegi? Luas persegi sama dengan S kali S. Disimbolkan sama karena sisinya berukuran sama. Sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi, yaitu 6 kali S kali S. Kita lanjutkan bangun ruang kedua, yaitu balok. Sama halnya dengan kubus, jika bagian balok ini kita buka, kita gunting, maka akan terbentuk jaring-jaring balok seperti ini. Mari kita perhatikan, balok ini tersusun dari beberapa persegi panjang. Kita ingat kembali, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oleh karena itu, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Kita perhatikan,
bagian pink, alas dan atap ini panjang dan lebarnya berukuran P dan L. Maka luasnya yaitu P kali L. 2 kali. Karena L6 sama dengan L5. Ya. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya, L2 dan L4 pun berukuran sama. Sisi yang berhadapan berukuran sama. Kita perhatikan ukuran panjang dan lebarnya. Panjangnya T, lebarnya P. Maka luasnya adalah P kali T atau T kali P. Ini pun ada 2 bangun datar yang berukuran sama, persegi panjang berukuran sama, maka kita kalikan pula 2. Kemudian L1 dan L3. L1 dan L3 ini pun berukuran sama. Panjang T, lebarnya L. L kali T. Ini pun kita kalikan 2. Yang berikutnya anak-anak, maka luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya, bangun kerucut. Kerucut bila kita buka maka akan kita jumpai ada 2 bagian, yaitu bagian selimut berbentuk juring lingkaran dan bagian alas berbentuk lingkaran. Maka luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas berbentuk lingkaran, rumusnya pi R kuadrat ditambah pi RS. Luas juring ya, sama dengan pi R kali dalam kurung R ditambah S. Maka luas permukaan kerucut sama dengan pi kali R kali dalam kurung R ditambah S. Kita lanjutkan bangun keempat, yaitu tabung. Tabung ini jika kita buka terdapat beberapa bangun datar seperti ini. Bagian atas dan bagian alas berbentuk lingkaran yang sama. Bagian selimut jika kita buka berbentuk persegi panjang. Maka luas tabung sama dengan luas selimut yang berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya 2 pi R. Mengapa? Karena panjang ini didapat dari keliling lingkaran yang jika kita rentangkan atau kita buka sama dengan panjang persegi panjang selimut tabung 2 pi R. Kemudian kali lebar, lebarnya adalah tinggi tabung. Maka luas selimutnya adalah 2 pi R kali T. Kemudian luas atas pi R kuadrat, luas lingkaran, dan luas alas pi R kuadrat. Maka sama dengan luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R kali T ditambah 2 pi R kuadrat. Sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung T ditambah R. Kita lanjutkan bangun kelima, limas segitiga. Limas. Pada limas, kita dapat menentukan luas permukaan limas dengan mencari luas juring-juring limas tersebut. Limas ini anak-anak ditentukan oleh alasnya ya. Jika alasnya segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Jika alasnya persegi, maka dinamakan limas persegi. Bagaimana jika itu limas segitiga? Maka luas permukaannya adalah luas segitiga ABC sebagai alasnya ditambah luas segitiga TAC, TAB, TAC, TAB, dan TBC, yaitu segitiga yang menjadi selimut tegaknya atau sisi tegaknya. Luas permukaan limas adalah
luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegaknya. Lanjut, luas persegi. Luas persegi, luas permukaan limas persegi, yaitu luas persegi ABCD ditambah luas segitiga TAB ditambah luas segitiga TBC ditambah luas segitiga TCD ditambah luas segitiga TAD. Sehingga luas permukaan limas sama dengan jumlah luas selimutnya ditambah luas alas. Mari kita perhatikan lebih cermat lagi beberapa contoh luas limas segitiga berikut ini. Luas limas segitiga ABC jika kita buka membentuk jaring-jaring seperti ini. Maka luas permukaannya adalah setengah kali A kali T1. Setengah kali A kali T1 adalah bagian selimut yang ini, ditambah setengah kali B kali T3 adalah selimut yang ini, ditambah setengah kali C kali T2 adalah selimut bagian yang ini, dan ditambah setengah kali B kali T adalah bagian alas limas. Kemudian bagaimana dengan limas segi 4? Limas segi 4 jika kita buka berbentuk jaring-jaring seperti ini. Luas permukaannya adalah panjang kali lebar, yaitu luas alasnya bagian 5. Kemudian jumlah seluruh luas selimut yang berbentuk segi 3. Yang berhadapan selalu sama, maka 2 kali P kali T1. Yang berhadapan lagi selalu sama, maka 2 kali setengah L kali T2. Karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Gitu ya anak-anak. Contohnya, jika kita jumpai luas segi 4 seperti ini, bangun limas segi 4 seperti ini, maka luas alasnya bagaimana? Alasnya bagian ini ya nak ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar 18 kali 10 sama dengan 180. Luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya ada 2 sisi yang sama, 2 pasang sisi yang sama yang saling berhadapan. Sisi tegak pasangan pertama 2 kali setengah kali alas kali tinggi. 2 kali setengah kali 10 alasnya, tingginya yang 15. Dikali 2 karena sisi ini sama dengan sisi yang ini. Sama dengan 2 kali 75. Maka luas sisi tegak pertama sama dengan 150. Berikutnya luas sisi tegak kedua, yaitu sisi depan ini dan sisi yang ada di belakang. 2 kali setengah kali alasnya 18, dan kali tingginya yang ini 5 akar 5. Maka luas sisi tegak kedua sama dengan 2 kali 45 akar 5. Sama dengan 90 akar 5. Maka luas permukaan limas segi 4 berikut adalah 180 luas alas ditambah luas sisi tegak pertama 150 dan luas sisi tegak kedua 90 akar 5. Sama dengan 330 ditambah 90 akar 5. Cukup sampai sekian karena yang satu ada akarnya, yang satu tidak, maka tidak bisa dijumlahkan langsung. Gitu ya. Kemudian anak-anak kita perhatikan prisma segitiga. Jika prisma ini kita buka pun akan terbentuk jaring-jaring seperti ini.
Mari kita perhatikan. Bagian pertama ini bangun alas sama dengan atapnya. Terdapat dua bangun yang sama. Kemudian sisi tegaknya yang menyelimuti ada persegi yang berukuran sama pula, yang disimbolkan dengan nomor 2. Sehingga luas alas setengah kali A kali T1 nanti dikalikan 2, dan luas perseginya nanti dikalikan 3. Kita dapatkan luas prisma segitiga sama dengan 2 kali luas segitiga alas dan atap ditambah 3 kali luas persegi panjang selimutnya. Begitu anak-anak ya. Silahkan diulang-ulang untuk memperdalam pemahaman kalian. Berikutnya anak-anak, bola. Bagaimanakah cara mencari luas permukaan bola? Nah, untuk bola ini ada tugas proyek untuk kalian untuk menentukan luas permukaan bola. Silahkan kalian perhatikan petunjuk pelaksanaan di modul matematika halaman 33 sampai 34. Kemudian video pelaksanaan percobaan yang kalian lakukan dalam bentuk presentasi. Kemudian presentasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kalian buka dengan salam, perkenalkan nama, kelas, dan sekolah. Setelah itu lakukan percobaan beserta presentasi penjelasannya, kemudian ditutup dengan salam. Setelah itu video dikirim ke GCL atau Japri Bu Heni. Begitu ya. Baik anak-anak, selamat mencoba anak hebat. Alhamdulillah, bertambah pengetahuanku, maka bertambah syukurku. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.